Oke, kembali lagi bersama saya di channel Eja Sigi. Oke, di video kali ini spesial ya, kita mendatangkan narasumber. Jadi dia ini siswa salah satu di LPK. Kita tidak bisa sebutin LPK-nya itu di mana ya, menjaga privacy. Jadi di video kali ini kita akan membahas tuntas ya, dari awal dia daftar sampai akhirnya dia menunggu keberangkatan untuk ke Jepang ya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita interogasi ya. Oke, namanya siapa? Dengan siapa? Saya Aditya Pratama. Daftar ke LPK tahun berapa? Saya daftar ke LPK tuh tahun bulan Januari tahun 2020. Oh, sekitar 2 tahun yang lalu berarti. Iya, cukup lama juga sih. Nah, uang daftar untuk sekolahnya itu berapa kira-kira? Untuk biaya awal di LPK saya ya, ini mungkin tergantung LPK-nya masing-masing ya, karena setiap sekolah gitu, setiap LPK itu beda-beda biaya gitu. Kebetulan yang di LPK saya yang kebetulan belum SO juga, itu biaya awalnya itu sekitar 5 juta. So itu hanya untuk belajar doang berarti. Ya, Yang 5 juta itu berarti biaya awal, belum termasuk biaya untuk keberangkatan. ya belum. Itu biaya 5 juta ini untuk kita belajar di sana, dan fasilitas yang didapat dari 5 juta ini kita dapat kayak buku pelajaran, Makan ya makan juga. gratis sekali, sehari berapa kali? Sekali mungkin bisa Bebas? 3 kali bebas ini. Oh, bebas, Tergantung kita sih, tergantung kalau kita mau makan ya tinggal makan. iya tinggal. Tapi untuk lauk pauknya beli sendiri apa sudah disediakan juga? Untuk lauk pauknya sendiri mungkin kita harus beli gitu, karena hanya disediakan berasnya saja. Beras, jadi ngaliwat bareng-bareng. Iya gitu. Maksudnya teh langsung disediain nasi yang sudah matang, langsung tinggal ngambil. Enggak. Oh, 5 Itu juta. tergantung kita rajin-rajinnya, kalau mau makan ya harus bikin nasi gitu. Tapi sudah disediain Iya. berasnya. Kalau beras itu siap sedia sih setiap hari. Sistem belajarnya itu seperti apa di sana itu? Untuk sistem belajarnya sendiri, tiap harinya kita harus menghafal kotoba atau kosakata ya. Kemudian kita dijelaskan juga bumpo atau pola kalimat, dan kita dituntut untuk kayak latihan kaiwa gitu, kayak latihan percakapan. Jadi setiap babnya itu kita latihan kaiwa gitu. Seperti itu sih. Lama waktu belajar di LPK-nya itu berapa lama intensifnya? Untuk itu ya mungkin tergantung program, mungkin tergantung program yang diambil. Kalau di LPK yang belum SO ini kan, kalau magang gitu kan, kita harus dilempar lagi ke LPK lain gitu. Jadi kalau masuk di LPK ini, misalkan kita baru belajar sebulan atau 2 bulan itu, terus kita lulus tes, kita dipindahkan ke LPK lain, itu kan jadi waktu belajar di sananya tuh tergantung gitu. Kalau yang magang, kalau yang mungkin kalau mau beres 1 buku full itu mungkin kurang lebih 3 bulanan. 3 bulan dari awal sampai Dari beres. iya. Buku yang pelajarinya itu buku apa? Kan ada banyak gitu kan. Ya, Kiso, Mina, dan untuk lain-lain. ya untuk bukunya sendiri mungkin kebanyakan LPK yang saya tahu ya, jadi teman-teman yang lain juga mungkin yang di LPK saya yang dipelajarinya itu buku Mina no Nihongo gitu. Mina no Nihongo 1 sama 2 gitu. Totalnya 50 bab. Jadi ada 2 buku gitu. Iya. Nah, perharinya itu waktu belajar itu berapa jam perharinya? Untuk belajarnya sendiri kurang lebih 4 jam sih, dari jam 8 sampai jam 12. Nah, untuk kelas tambahannya dari jam 1 sampai jam 3 itu biasanya tergantung hari sih. Hari Senin misalkan ada latihan kaiwa, hari misalkan hari Selasanya ada latihan mensetsu, seperti itu. Tergantung hari. Jadi waktu belajar itu dari hari Senin sampai hari Jumat.
Sabtu Minggu libur, soji berarti bersih-bersih. Kalau untuk Sabtu Minggu itu ada kelas karyawan kalau di LPK saya. Jadi kita libur. Nah sekarang untuk nanti ya Anda itu ke Jepangnya itu ngambil program apa ke depannya? Untuk saya awalnya itu saya ngambil magang. Berarti saya juga magang ini. Ya. Pernah Magang cuma karena kemarin corona mungkin si jobnya ini berkurang gitu. Untuk job perusahaan Jepangnya. Jadi saya diarahkan untuk mengambil program Gakko Tokutegino gitu. Jadi kita di Jepangnya Gakko dulu. Kemudian setelah itu Gakkonya itu kurang lebih 1 tahun dan kita diarahkan untuk ke visa Tokutegino atau visa keahlian khusus gitu. Gitu. Ya sekedar sharing juga ya, pada saat saya waktu tahun ketiga 2020 magang di Jepang itu kerjaan sedang turunnya ya, bahkan sampai perharinya itu ada 3 jam masuk cuma ke pabrik 3 jam pulang lagi, jadi gak sampai teji acan ya. Jadi waktu tahun ketiga itu tahun 2020 itu emang lagi turun-turunnya, corona itu baru mulai ya, jadi mengepek ke semua. Jadi ya gitu, berimbas pada yang mau berangkat juga yang sedang berjuang di Indonesia gitu mau ke Jepang. Nah kan mau ngambil apa Gakko ya. Apakah ada tesnya? Nah untuk Gakko itu sendiri ya sebetulnya tidak ada tes, karena mungkin setelah Gakkonya saya harus ke visa Tokutegino yang mewajibkan saya untuk punya 2 syarat yaitu tes JLPTN 4 atau JFT Basic dan lulus tes SSW gitu. Jadi sambil menunggu pemberangkatan saya pun mencoba untuk mengikuti tes 2 yang itu untuk persyaratan ke visa Tokutegino gitu. Iya, jadi visa Tokutegino itu meliputi 2 syarat wajib. Yes. Yang pertama JFT Basic A2 atau sekelas N4. Kemudian SSW ya, skill keahlian khusus gitu. Jadi kita itu nanti pisahnya itu pisah keahlian khusus, bukan pisah magang ya di sananya. Nah selain tes itu di LPK-nya juga ada mensetsu gak atau wawancara langsung sama orang Jepang gitu? Untuk mensetsu ada sih, kayak kita wawancara langsung dengan pihak sekolah Jepangnya gitu. Karena kan dia sekali lagi ya Gakko ya nanti ngambilnya. Awalnya Gakko gitu. Jadi kita ada wawancara dulu dengan bukan perusahaan, dengan sekolah Jepangnya, dengan pihak sponsor atau pihak keluarga supaya memastikan gitu bahwa si anak ini ke Jepangnya itu mau sekolah gitu. Mensetsunya dalam bahasa Jepang atau Indonesia? Pada saat itu kebetulan orang Jepangnya itu bisa bahasa Indonesia, jadi alhamdulillah kita mensetsunya itu pakai bahasa Indonesia gitu. Ya kalaupun nanti kalian misalkan dapat mensetsu ya di LPK tapi pakai bahasa Jepang, tapi kalian jangan khawatir ya, nanti juga bakalan dibimbing sama pengurus-pengurus yang ada di LPK itu ya. Jadi gak usah khawatir misalkan bahasa Jepang kalian itu pas-pasan. Yang penting sekarang fokus aja lah kalian belajar bahasa dulu ya, saran dari saya mah. Nah untuk biayanya itu sendiri berapa gitu dari Gakko beralih pisah nantinya ke Tokutegino? Untuk yang sekolah saya ini kisaran, karena ada dana talang dari perusahaan Jepang, biaya awalnya itu 30 juta gitu. Sekitar 30 juta. 30 juta. Kemudian biaya talangnya, dana talangnya berapa? Untuk dana talang itu sendiri sekitar 45 juta. Berarti 30 tambah 45 75 juta. Ya, sekitar bagi kalian yang ingin ke Jepang Gakko, mengambil Gakko dan nanti beralih bisa ke Tokutegino, biayanya kisaran 75 jutaan. Ini tergantung sekolah ya, tergantung. Jadi sekolah, karena beda sekolah beda juga biaya gitu. Maksudnya sekolah yang di Jepangnya. Ya. Dan juga mungkin LPK-nya juga pasti ngaruh. Beda LPK, beda biaya. Iya, bisa. Gitu. Soalnya saya juga dulu gak sebesar itu gitu untuk biayanya. Magang lagi beda. Begitupun dari tahun ke tahun ada pasti kenaikan biaya.
Jadi ya itulah, kita harus bisa menerima ya. Kalau misalkan kalian ingin ke Jepang ya fokus sajalah belajar, gak usah mikirin biaya-biaya dulu, fokus belajar bahasanya dulu. Iya. Nanti juga banyak kok jalur-jalur buat ke Jepang, misalnya kayak beasiswa gitu kan. Tokutegino jalur mandiri kan bisa. Jadi kita Biayanya lebih murah juga ya. biayanya lebih murah untuk Tokutegino cara mandiri gitu. Tesnya juga sendiri, nyari jobnya sendiri. Itu yang bikin susahnya, nyari jobnya sendiri, tapi biayanya jauh di bawah ya, lebih murah. Oke, kita balik lagi ke pembahasan ya. Nah, untuk sistem pembayarannya sendiri itu bagaimana gitu? Bisa dicicil apa harus sekaligus? Kalau yang 30 juta itu emang kita harus langsung gitu, langsung Oh, pas awal Iya. kan? Harus langsung ya, pas awal ada ada pemberitahuan dari Jepang, harus ada invoice-nya segitu, kita harus langsung bayar karena ada batas waktunya kan. Tidak, kalau telat meren bisa digeser sama orang lain gitu. Bisa jadi sih, soalnya Kuotanya. untuk program ini ada kuotanya gitu. Untuk dana talangnya sendiri itu mah nanti meren dicicil Iya, pada saat nanti. kita sudah di Jepang. Nah, pada saat kita belajar nanti gakko di Jepang kan kita butuh penghasilan. Nah, itu bagaimana? Untuk itu kan kalau pelajar Jepang itu dari pihak sekolahnya itu tentunya pasti menyediakan arubaito atau kerja sampingan gitu, supaya si muridnya ini ada penghasilan gitu buat bayar sekolahnya juga, buat membiayai kehidupannya di Jepang gitu kan. Tapi untuk tempat tinggalnya asrama itu disediakan apa kita nyari atau bayar sendiri? Gratis atau bayar? Untuk asramanya sendiri ada yang dari asrama sekolah, mungkin ada yang Gratis. ada termasuk biaya yang 30 tadi ya. Iya, yang tadi. Ada juga yang dicariin apartemen gitu. Oh, berarti selama 1 tahun gakko itu kita gak bakalan mikirin lagi untuk biaya tempat tinggal karena yang 30 juta tadi termasuk. Jadi kita arubaito itu untuk mengganti dana talang, kemudian untuk makan sehari-hari. Iya. Nah, pada saat arubaito ini kita gak usah berekspektasi untuk ngirim ke keluarga di Indonesia dengan uang yang puluhan juta ya, karena kan judulnya aja gakko gitu, bukan kerja. Gakko itu kan belajar, sekolah lah kalau di orang mah gitu. Jadi ya penghasilannya juga terbatas karena kita hanya dapat penghasilan itu dari arubaito itu tadi sendiri ya. Ya, jadi gitu ya, kita gak bisa berekspektasi lebih terhadap program gakko ya karena penghasilan kita nantinya terbatas ya. Ditentukan sama kita juga sendiri. Kalau misalkan kita malas untuk arubaito ya kita gak dapat duit gitu. Soalnya arubaito itu sifatnya sunat ya. Kalau mau ya mau, berarti dapat duit. Kalau enggak ya enggak. Beda sama di pabrik gitu. Pabrik kan harus masuk terus. Nah, untuk rencana keberangkatannya itu sendiri kapan? Apakah sudah ada kepastian dari pihak LPK atau pihak Jepangnya? Untuk keberangkatan, kalau di awal sih dikasih tahu tuh berangkat periode Januari 2021 harusnya, karena corona dan sampai sekarang si LG-nya itu atau surat izin tinggalnya ini belum dikirim ke Indonesia, jadi kita masih nunggu kepastian itu. Jadi belum ada kepastian ya, karena nunggu LG-nya turun. Tapi angkatan sebelumnya itu berangkat kapan? Yang satu program dengan saya, yang program Gakko Tokutegeno ini kemarin berangkat di bulan Mei ya, baru berangkat. Berarti per tahunnya itu kira-kira memberangkatkan berapa? Belum tentu juga mereka. Belum tentu, karena di LPK ini kan beda, ada tergantung program, ada yang magang, ada yang gakko gitu. Oh iya, jadi di LPK ini tuh banyak programnya ya. Ada gakko, magang, Tokutegeno juga bisa. Tokutegeno bisa. Nah, berarti penantian dari tahun 2020 awal. Dia daftar itu tahun 2020 bulan Januari sampai sekarang tahun 2022 ya.
masih belum berangkat juga. Masih belum berangkat. Jadi ya emang ke Jepang itu sih kumaha nasibnya sebenarnya mah. Ya, saran dari saya mah sekarang mah kalian kalau ingin ke Jepang mah fokus saja belajar bahasa Jepang dan jangan lupa untuk beribadah kepada Allah dan berdoa semoga apa yang dicita-citakan bisa secepatnya terwujud. Mungkin ada saran-saran bagi yang ingin ke Jepang juga, tips dan triknya. Kalau saran dari saya ya mungkin untuk teman-teman yang pengen ke Jepang, saran dari saya kalian tentunya belajar dulu bahasa yang benar, belajar bahasa Jepangnya yang benar, karena ke Jepang itu bukan buat main-main gitu, karena Jepang tidak seindah yang dibayangkan gitu. Dan cari sekolah atau LPK yang sudah benar-benar terjamin gitu, yang bisa memberangkatkan teman-teman ke Jepang gitu. Jangan sampai, karena banyak kasus penipuan gitu kan, banyak LPK yang bilangnya bisa memberangkatkan tapi malah hanya diiming-iming saja gitu, duit udah masuk tapi berangkat tidak gitu. Nah itu sih sarannya. Jadi sebelum kalian mendaftar itu kalian cross check dulu sampai dalam benar-benar gitu. Asal usulnya, berdirinya, kemudian izin untuk operasionalnya kalian itu harus benar-benar cross check ya ke LPK yang nantinya bakalan kalian tuju untuk menimba ilmu di sana. Oke, mungkin videonya cukup sampai di sini ya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf karena ini berbicara tentang pengalaman pribadi dia ya. Sesuai fakta di lapangan seperti itu. Mungkin jika kalian masih bingung dan masih ada pertanyaan seputar pemagangan, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe ya video ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.